Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang saya kasihi, hari ini kita bersyukur dan saya senang bisa kembali di channel ini untuk memberkati Anda semua di dalam penyampaian kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang singkat hari ini saya beri tema target hidup orang percaya. Nah saudara, ada banyak di antara kita tanpa sadar hari-hari ini kita hidup dengan segala kesibukan, dengan segala aktivitas, dan tanpa dipungkiri setiap orang pasti punya target di dalam kehidupannya. Setiap orang punya apa yang namanya sebuah tujuan hidup dan apa yang hendak dicapai dalam kehidupannya. Saudara, tidak salah hari-hari ini kita menempuh studi, kita ingin mendapatkan gelar untuk memperlengkapi kita di dalam pelayanan. Tidak salah kita melayani aktif di dalam setiap pekerjaan Tuhan. Tidak salah kita bekerja untuk mencari nafkah. Tetapi hati-hati, kalau target hidup kita hari ini hanya sekedar mengejar apa yang namanya perkara-perkara duniawi, baik itu pangkat, kedudukan, ketenaran, popularitas, kekayaan, menjadi orang yang kaya raya. Saudara, saya berharap hari ini mari kembali dengarkan apa yang firman Tuhan ingin sampaikan hari ini. Ingat, target hidup orang percaya seharusnya berbeda dengan target orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mari kita lihat 1 Tesalonika 4 ayat yang pertama. Akhirnya saudara-saudara, kami meminta dan menasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengarkan dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal ini memang kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Ada sebuah himbauan nasihat yang penting. Kita hidup hari-hari ini berada di penghujung zaman. Kita tahu sebentar lagi Tuhan Yesus akan datang menjemput gerejanya. Saudara, mari hari-hari ini kita harus sadar bahwa target kehidupan orang yang percaya itu seharusnya mari kita harus hidup berkenan di hadapan Allah hari-hari ini. Saudara, inilah yang harus kita kejar. Inilah yang harus kita terus upayakan. Hiduplah berkenan kepada Allah. Orang yang hidup berkenan kepada Allah adalah orang yang melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Nah, apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan? Di dalam teks 1 Tesalonika 4 ini, kita akan melihat poin yang pertama, ayat yang keempat sampai yang ketujuh. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak adil, tidak baik atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Saudara, sangat jelas sekali. Poin yang pertama, kalau kita ingin hidup berkenan di hadapan Allah, mari hiduplah dalam kekudusan. Kita harus hidup di dalam kekudusan, di mana kita harus menjadi orang-orang yang menjaga kehidupan kita. Jangan sampai kita melakukan apa yang cemar di hadapan Tuhan. Hari-hari ini dunia sedang melakukan apa yang cemar. Mereka mengumbar hawa nafsu. Mereka tidak setia kepada pasangan mereka. Mereka hidup dengan mengumbar segala keinginan-keinginan daging mereka. Sehingga mereka melakukan perkara-perkara yang menyimpang dari firman Tuhan. Tanpa menyesal, mereka melakukan perkara-perkara yang sebenarnya sangat menjijikkan di hadapan Allah. Saudara, inilah keadaan dunia hari-hari ini. Dunia sedang bergelimang dengan dosa. Dunia sedang tenggelam dalam keinginan hawa nafsunya.
Tetapi mari gereja Tuhan, kita yang adalah orang-orang yang benar, kita orang-orang yang percaya, mari kita harus hidup dalam kehidupan yang berbeda. Hiduplah takut akan Tuhan, yaitu jagalah kekudusan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita lihat ayat 9 dan yang ke-10. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Saudara, yang kedua, hiduplah dalam kasih. Ini sangat penting. Orang yang mau hidup berkenan di hadapan Allah, maka dia akan melakukan perintah ini, yaitu hiduplah dalam kasih. Itu sebabnya kalau kita ingin berkenan di hadapan Allah, jaga hati kita baik-baik. Jangan hati kita menyimpan kebencian, dendam, amarah, kemudian kita kepahitan dengan orang-orang yang membenci atau melukai kita. Mari hari ini lepaskan pengampunan, hiduplah dalam kasih, tetap jaga hatimu, tetap bersih di hadapan Tuhan, sehingga engkau berkenan di hadapan Allah. Karena Allah tidak melihat rupa wujud kita, tetapi Tuhan melihat hatimu. Apakah hatimu benar? Apakah hatimu bersih? Apakah hatimu limpah dengan kasih Kristus? Mari kita harus jaga hati kita baik-baik. Bukan saja kita peduli dengan orang-orang yang susah, kita mengasihi mereka yang membutuhkan, tetapi jauh lebih penting, kita harus menjaga hati ini. Jangan sampai hati ini cemar dari apa yang namanya dosa, kepahitan, atau menyimpan dendam dan kebencian. Saudara, biarlah dua poin ini yang akan menyadarkan kita hari ini bahwa kita harus hidup berkenan di hadapan Allah, yaitu hiduplah dalam kekudusan, hiduplah dalam kasih kepada sesama kita. Karena inilah yang harusnya menjadi target hidup orang percaya di akhir zaman. Kiranya renungan memberkati kita. Mari jangan lupa, kita harus terus berusaha untuk terus melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Takutlah akan Tuhan, agar kelak ketika Ia datang menjemput gerejanya, kita didapati orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Shalom.